Hari Sabtu dia bilang begini, Pi, aduh besok saya ada pelayanan di remaja. Mau main piano iringi ibadah. Tapi hari Senin saya ada ujian. Ya, saya mau belajar ini. Boleh enggak? Saya enggak usah ke gereja. Saya masuk gedung ini, saya bersyukur kepada Tuhan melihat pekerjaan Tuhan di GKKA. Ya, bagaimana Tuhan memberkati akan jemaat di tempat ini. Ya, satu ruang ibadah, satu gedung ibadah yang luar biasa. Nah, semuanya ini tidak lepas Tuhan sudah memakai jemaat Tuhan. Ya, jadi ini adalah bagian daripada saudara yang saudara juga harus banggakan bahwa Tuhan sudah memakai jemaat sekalian. Berkat yang Tuhan limpahkan, saudara sudah kembalikan buat rumah Tuhan. Dan saya bersyukur untuk hari ini bisa bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Ya, jadi orang Makassar pulang kampung, jadi ya membagikan akan firman Tuhan di Makassar. Nanti jam 10 saya di GKY khotbah ya. Nah, saudara sekalian, katanya hari ini harusnya 2 bahasa gitu ya, tapi penterjemahnya apa ada kesulitan, jadi kita pakai 1 bahasa ya. 其实我想用中文讲到，但是他们讲翻译印尼文的ya，不方便出国ya去哪里ya， jadi ya用印尼文aja ya. Oke, saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 112. 诗篇112篇. Mazmur 112 saya akan bacakan buat saudara sekalian mulai ayat 1. Mazmur 112. Ya, saya bacakan Indonesianya aja, saudara bisa yang Mandarin bisa lihat di atas ya. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah fu, berkat. Nah, kita di mana-mana pergi mana semua itu ya itu fu tezi ya gitu. Apa artinya sih fu? Ada lagi kalau kita pergi di rumah-rumah orang, tulisan fu-nya dikasih balik. Ya, diterbalikin begini. Kenapa ini ya? Tulisannya fu diterbalikin begini. Apa artinya gitu? Nah, saudara sekalian, kemudian kita pikir, oh itu bilang fu, tahu, ya dibalikin fu, tahu. Jadi fu tahu. Jadinya berkatnya nyampe udah di rumah kita. Nah, saudara sekalian, ada orang menjelaskan kata fu. Saya lihat ya, dia ada Instagram video. Itu katanya yang sebelah kiri itu Tuhan, Sen, ya. Terus satu, satu, terus kou, satu mulut. Di bawah itu tien, ladang, tahu itu ya, ladang sawah. Nah, terus dia ngomongnya begini, Tuhan melihat satu orang, satu mulut satu orang di Taman Eden katanya. Adam, berarti itu berkat. Ya, jadi waktu Tuhan melihat satu orang Adam di tien gini, ya itu berkat.
Nah saya kemudian kasih teman yang kirim itu kan di grup majelis kan. Wah itu artinya. Saya bilang oh berarti waktu Adam sendirian itu fuci ya. Begitu tambah Hawa cao kau le. Gitu ya. Tambah satu Hawa cilaka deh gitu ya. Makanya Hawa bikin Adam berdosa kan gitu. Saya bilang ini terlalu ditarik-tarik lah gitu ya. Terlalu dibikin-bikin begitu. Jangan kita itu orang Kristen semua ditarik-tarik begini bikin punya makna begitu. Kalau Adam sendirian berkat, kalau sudah dua orang. Jadi saya mau nanya nih. Mungkin ya dalam keluarga hari ini suami istri ya. Waktu sendirian berkat ya. Waktu udah berdua merit celaka deh, pusing ya. Atau waktu ada yang mau merit, senang mau nikah. Tapi udah nikah, udah setahun, 2 tahun, 10 tahun. Aduh tahu gitu nggak usah nikah ya gitu ya. Sendirian fuci. Tapi ada juga saudara yang memberikan arti gini. Satu orang ya bekerja di ladang, dia punya berkat. Jadi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ya jangan malas, ya harus bekerja, begitu kan? Nah kita lihat saudara kemudian dari firman Tuhan yang akan saya bahas hari ini, ya. Jadi, kenapa udah di sini nih? PowerPoint saya. Bukan ini punya saya. Oke, saudara kita lihat Mazmur 112, ya Mazmur 112. Di situ dikatakan gini, saudara. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Jadi saudara, kita lihat di sini Tuhan mengatakan begini. Orang yang berbahagia itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau lihat huruf dia punya fu, ya dia punya Mandarinnya, itu kelihatan di sana. Ni men yao zhanmei Yehova, jingwei Yehova, shen ci ai ta de mingling de, zhe ren bian wei yu apa? Fu. Ya, kemudian kita lihat lagi di bawahnya kan gitu loh. Tade ya apa? Hou yi zai ce ge世界上ya必apa? 强盛，政治人的后代ya必要apa? 蒙福。Jadi saudara sekalian, kita ingin diberkati, kita ingin punya akan kebahagiaan, kita merasakan berkat. Nah, saya permisi tanya saudara. Apa berkat yang kita rasakan hari ini di dalam kehidupan kita itu yang kita rasa, kalau saya miliki barang ini, saya mencapai tahap ini, baru saya itu bahagia. Berapa banyak uang yang kita miliki baru kita bilang saya bahagia. Makanan apa yang saudara makan, kemudian saudara bilang saya senang saya bisa makan itu makanan. Saudara pergi kemana, saudara bisa sampai ke kota mana, negara mana, baru saudara bilang saya bahagia. Apakah kalau saudara tidak pernah ke luar negeri, saudara bilang saya orang paling malang di dunia ini. Ya, hari ini saudara nggak gampang kita hidup. Ya, saya lihat anak-anak di mana bahkan orang besar
Kita itu kalau jalan ya mungkin ya, kita itu suka jalan itu, enggak sadar kita punya tangan itu begini loh. Kenapa? Kenapa itu tangan suka gini? Hah? Kebiasaan kan? Nah, lihat Instagram. Nah, dari pagi sampai malam, begini. Biar tidak ada HP-nya, begini juga. Nah, sudah terbiasa. Ini mau jadi apa, saudara? Kalau dari pagi sampai malam lihatnya video ini, lihatnya nggak ada artinya. Saudara bukan tidak boleh lihat gitu. Saya juga sering lihat, ya. Tapi yang saya lihat, yang saya follow itu semua yang Zhongwen punya. Women xie Zhongwen, gitu loh. Apa bedanya Huaqiao, Huai, Huaren? Wah itu. Nah ada yang enggak? Kalau kita ini apa ini? Saya ini kira-kira Huaren, Huaqiao atau Huai? Ayo. Saya lahir di Makassar. Saya KTP Indonesia, paspor Indonesia. Saya apa kira-kira? Ayo. Hah? Nah, ya kan? Lihatlah ajaran Mandarin di sini. Jangan yang tidak ada guna. Wosu Huai. Saya lahir di Indonesia, saya kewargaan Indonesia. Huai. Ya, Huaqiao itu lahir di sana. Pegang warga negara sana, tapi tinggal di Indonesia. Nah, itu Huaqiao gitu. Nah, saudara sekalian, nah kok jadi lari ke sana ya? Jadi tapi maksudnya begini saudara, kita hidup kita harus mengerti bagaimana kehidupan kita mau mendapat berkat. Berkat yang seperti apa dan itulah yang kita akan kejar. Itu ada di video anak-anak itu ya yang China punya itu, dikasih anak-anak itu di kelas dari SD dikasih lihat video. Dikasih buku. Ya, sama apa? HP. Anak itu pilih HP. Lihat main tiap hari gitu ya. Nah, terus wah jadi besar, pakai baju pabrik, dapat gajinya cipai kuai. Ya. Terus udah dikasih lagi video lain lagi, anak dikasih buku sama HP. Anak itu ambil buku, belajar. Wah nanti bajunya dokter apa, dapat duitnya gini. Nah, mau yang bagaimana? Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita apa yang menjadi fokus, tujuan, berkat yang kita bilang ini yang saya mau? Apa sih? Nah, hari ini kita masuk ini ya, kemarin sudah Imlek atau tahun 2024. Apa yang menjadi rencana kerja daripada kita? Permisi tanya, ada enggak yang bikin cihwa rencana-rencana untuk kerohanian? Ayo. Wah, saya tahun lalu jarang baca Alkitab. Ya. Oh, 早上起床我没有灵修，我没有读经 gitu ya. 2024年我要跟爱主要读经. Ada yang begitu? Ya. Atau tahun selama ini kita itu keluarga nggak pernah doa bersama. Ayo kita mau sering udah pendeta-pendeta sering kali khotbahkan family altar apa. Ayo kita mau rumah tangga kita itu diberkati oleh Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, belajar firman Tuhan. Yuk mulai tahun ini ya, bikin rencana hari apa, kira-kira kapan. Ada enggak yang begitu? Saya dengan anak saya, nama istri tentunya ya, dari anak umur 3, setiap hari Senin kita doa bersama. Hari ini anak saya umur 30, udah menikah tahun lalu bulan Mei. Tetap setiap Senin kita berdoa bersama. Sekarang dia tinggal di Sydney. Anggotanya tambah 1, suaminya ikut doa. Ya, nah, lumayan ya, ada pertumbuhan jemaat. Tambah 1 orang. Waktu kami di Indonesia, waktu kami di Sydney, dia di Taiwan, tetap doa Senin. Nah saudara sekalian, kita mau menikmati anugerah berkat Tuhan. Kita pengen anak-anak
孝顺父母敬畏上帝. Tapi kita didik anak begitu enggak? Kita mendidik anak, kita memperhatikan kerohanian anak enggak? Saya kasih contoh simpel saudara yang saya lakukan waktu anak saya SMP. Hari Sabtu dia bilang begini, Pi, aduh besok saya ada pelayanan di remaja. Mau main piano iringi ibadah. Tapi hari Senin saya ada ujian. Ya, saya mau belajar ini. Boleh enggak? Saya enggak usah ke gereja. Skip. Nah, Bapak Ibu, kalau kalian punya anak nanya begitu, boleh enggak? Jawabnya kira-kira apa? Oh iya, enggak apa-apa, belajar aja. Nanti saya telepon contohnya gitu ya. Saya telepon contoh bilang kau sakit. Wah, bohong lagi. Dosanya berlipat ganda gitu ya. Contohnya lagi dibohongin. Kalau saudara melakukan itu, saudara sudah mengajarkan anak apa? Satu, nilai lebih penting dari pelayanan. Kamu punya senci nilainya berapa itu lebih penting, makanya boleh skip, nggak usah pergi pelayanan. Kedua, ya mengajarkan apa? Tuhan boleh, bukan yang terpenting. Tuhan bukan yang terpenting, nggak usah. Nah saya kira-kira jawabnya bagaimana? Saya bilang, nah gini, sudah besok pelayanan, kamu hari ini batal. Kelabakan itu, ya coba yang singer itu mana tadi penyanyi ini. Tiba-tiba pianisnya batal, tong ya, tiba-tiba batal. Yang disuruh ganti juga langsung bisa itu kali ya, kaku langsung gini loh, stres. Nah, belajar langsung pagi siang malam. Terus saya bilang begini, nak, papi lebih senang kamu nilainya tidak bagus banget, tapi kamu tetap melayani. Daripada kamu melayani, kamu dapat 100. Papi enggak senang. Ya, kalau kamu skip pelayanan kamu, kemudian kamu pergi dapat 100. Nah, dibanding nanti kamu tetap melayani, kamu dapat 70 saja. Saya lebih happy. Saya ajar dia apa, saudara? Takut Tuhan, layani Tuhan. Tuhan nomor 1. Dan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini itu anak saya pegang. Dia di Sydney jadi guru piano. Dia mulai jam 3, jam 4 baru ada murid. Pagi kan kosong. Nah, ada satu sekolah Kristen ngundang dia jadi guru part time di sekolah. Ya. Minta 2 hari. Tapi dia bilang begini, saya sebenarnya ada 2 hari ya, yang kosong. Tapi 1 hari itu saya Rabu pagi saya ada di gereja Women Bible Study. Ya, ada pemahaman Alkitab hari Rabu pagi. Jadi saya tidak mau lepas, saya tetap mau ikut itu. Jadi saya punya cuma 1 hari. Sorry, boleh enggak 1 hari aja? Sekolahnya bilang enggak bisa, mau 2 hari. Dia bilang, oke kalau begitu saya enggak bisa. Padahal saudara kalau dia ambil itu kerjaan part time, dia dapat tambahan $2.000. 20 juta saudara per bulan. Dia enggak ambil. Ya, dia mau belajar Alkitab, Women Bible Study. Nah saudara bilang anak saya bodoh enggak ini kira-kira? Ya, saya kira-kira bilang dia bodoh enggak? 20 juta Bible Study. Kamu enggak pergi cari aja Bible Study yang hari apa begini, ambil aja itu pekerjaan. Enggak. Saya bilang, nak, I'm proud of you. Papi bangga sama kamu. Ya kan?
Nah Tuhan berkati saudara, dia enggak ambil itu, Tuhan berkati, dia punya murid-murid dari sore punya sampai malam itu. Minggu dia enggak ngajar, padahal banyak murid-murid itu mau belajar hari Minggu. Dia enggak. Dia enggak, Minggu enggak, Minggu saya ke gereja, saya pelayanan. Nah, muridnya 20 lebih. Yang waiting list 20 lebih. Nunggu loh. Nah tapi dia nggak mau ambil, dia nggak mau, tetap bilang wah terlalu padat-padatin, nggak ngejar-ngejar itu duit yang paling penting. Ya, dia happy dengan begitu dan dia bisa lakukan ini. Ya. Nah Tuhan berkati saudara. Nah saudara sekalian, kita punya kehidupan, kita mau anak-anak kita sendiri mau. Tapi apakah kita ada melakukan ini saudara? Takut akan Tuhan. Suka kepada segala perintahnya. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Anak cucumu akan perkasa di bumi. Saudara, kita percaya enggak akan hal ini? Kita percaya enggak? Hari ini bagaimana kamu mendidik anak? Saya pimpin satu sekolah retret kelas 10 di Jakarta. Malam ada 2-3 anak datang ke saya. Ngobrol-ngobrol. Nangis. Anak laki saudara, kelas 10 SMP, SMA kelas 1. Nangis. Pakaiannya dari kepala sampai kaki barang mahal semua. Dia nangis, dia bilang, "Papa gak punya waktu untuk kita keluarga. Papa kerja pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ya, enggak ada waktu untuk kita. Dikasih ini aja. Kasih uang. Tapi apa yang paling anak butuhkan dari kita, saudara? Tidak heran saudara kalau anak kemudian udah besar, dia pergi keluar kota, dia pergi ke luar negeri, dia happy sekali. Ya, dia lepas dari kalian. Saya di Sydney 4 tahun menggembala. Ada beberapa anak saudara datang ke gereja, hari pertama datang ke gereja. Mamanya di Jakarta udah telepon, "Muse, anak saya nanti ke Sydney ya. Saya udah minta dia cari Muse, tolong dijaga ya, tolong dibimbing ya." Nongol, hari pertama datang, baru tiba hari Minggu ke gereja, bawa oleh-oleh dari mama buat saya, gitu ya. Muse, ini dari mama. Oh iya, thank you. Nah, dibimbing, tanya. Minggu kedua udah nggak datang, minggu ketiga nggak datang, nggak pernah ke gereja. Saya cari terus, dia udah nggak ke gereja. Kenapa? Ya, Bapak Ibu anak kalian gimana? Yang keluar kota, keluar negeri, masih gereja nggak? Kenapa waktu dia di Indonesia, waktu dia di Makassar dia ke gereja? Sudah itu dia keluar kota, keluar negeri dia nggak ke gereja. Karena di Makassar dia cuma ikut kamu ke gereja. Ya, kenapa di sini saya nggak tahu ya, remaja dengan pemuda lebih banyak mana? Remaja ya? Kenapa pemudanya dikit? Kenapa remaja lebih banyak? Karena remaja datang gereja masih ikut orang tua. Begitu dia sudah pemuda, dia jalan sendiri, dia tidak ke gereja. Betul nggak? Hilang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita belum mendidik anak itu dengan benar. Kenapa saya ke gereja? Jadi begitu dia lepas dari kita, dia nggak pergi gereja. Tadi guru-guru sekolah minggu ya, wah ini tugasnya ini berat sekali. Dari kecil anak-anak dididik, besar masih banyak yang kemudian juga meninggalkan Tuhan. Jangan kita pikir anak kita dari kecil sudah sekolah minggu, remaja apa, oh dia aman, dia udah Kristen. Enggak saudara, enggak. Anak saya sendiri saudara, SMP itu baru saya injili secara pribadi bahwa dia terima Tuhan Yesus. Padahal anak saya lahir di gereja, ya, begitu lahir udah Kristen, ya, kan langsung dia nyanyi, haleluya, haleluya, gitu ya. Nah, besar, tapi lihat, besar baru kita injili lagi secara pribadi, dia baru bisa mikir, baru dia ngerti, dia terima Tuhan Yesus. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian, berkat apa yang kita inginkan buat anak-anak kita.
Jadi kita lihat di sini pemberi berkat itu siapa? Pemberi berkat itu Tuhan Yehova. Berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Hari ini saudara saya bingung, masih banyak orang-orang yang sudah menamakan diri Kristen, sudah ke gereja. Dan ini khususnya di Makassar ini. Masih banyak saya tahu. Suka missing gitu ya. Percaya yang begini. Nggak boleh ini, harus begini. Lihat rumah harus menghadap apa, mau kawin hari apa. Ya, saya punya kakak sepupu di Jakarta, dia ada kalender itu, kalendernya Sinarmas. Nah, saudara ada yang punya kalender dari Bank Sinarmas? Itu dia catat semua itu kota-kota. Hari ini warna apa, ini warna apa gini. Hari ini boleh gunting rambut, besok nggak boleh gunting rambut. Hari ini boleh kawin, hari ini bisa cuci. Ini apa? Aduh, setiap hari ada yang boleh, ada yang enggak. Pusing. Dia mau pergi gunting rambut, dia lihat kalendernya dulu. Boleh gunting rambut nggak hari ini? Ya kan? Ada waktu hari ini gunting rambut lah. Masa itu hari-hari itu pergi ngontrol kita? Nah, percaya sio-sio ya, kita juga sio-sio ya. Saya tahu saya sionaga ini masuk hari ini sionaga ya. Kemarin ya mulai sionaga kan. Artinya aduh, saudara nebak saya berapa putaran ini kira-kira? Sionaga berapa putaran ini? Ya, 5 kodong, jangan sampai 6. Ya, 6 kali 12 musuh 72, belum 60 ya, 60 ya. Jadi saudara, sionaga ini begini, sionaga ini kawin nggak boleh begini, nggak boleh beda 3 tahun, nggak boleh beda 6 tahun, nggak boleh beda 9 tahun. Aduh, makanya susah anak kita dapat jodohnya, dapat pacar umur beda 3 tahun datang ke rumah, umur beda berapa tahun? 3 tahun, nggak boleh. Aduh, langsung nggak boleh. Nah, kamu sio apa? Dia sudah suka. Ini show ini, nggak cocok ini show ini dengan show ini. Dia cari pacar setengah mati, saudara. Yang sumpah-sumpah itu nenek moyang di Cina, tapi yang alami kita hari ini. Belum lagi marga, Xing Huang, bacanya apa? Xing U, Huang sama U nggak boleh. Ya, jadi akhirnya anaknya give up deh. Ma, saya udah cari mikodong 5, semua nggak boleh. Udahlah saya hidup menyendiri aja deh, ya. Saya dengan mama aja kayaknya kita sionya paling cocok ya. Saya hidup sama mama aja, udah gitu, ya. Saya sendiri, saudara saya ciong sama 3 sio, betul. Kalau saya ketemu itu 3 sio, habis deh, ya. Apa? Sioke, sioba sama siomay. Ya. Jadi kalau saya ketemu itu 3, aku makan ki. Habis ya, jangan main-main. Jadi jangan ketemu saya. Jadi saudara sekalian, ayo, ini mau berkat, kita percaya Tuhan, tapi kita masih lakukan yang ini macam-macam. Ya, waktu mama saya juga meninggal, ya, adik saya itu, aduh, semua Kristen, bilang semua Kristen sudah ke gereja apa semua. Tapi nanti, tanggal 4 nggak boleh. Ya, kita mau kubur tanggal 4 kan, mama meninggal tanggal 31 Oktober. Terus saya mau kuburnya nggak boleh tanggal 4. Kenapa? Ya udah lah orangnya, aduh. Udah aja masih takut gimana sih? Ya kan? Mau kalau orangnya masih hidup takut masih mending ya. Ini orang sudah loh gitu loh, masih mau takut lagi bagaimana? Gitu. Nah, terus apa lagi? Akhirnya ganti hari Minggu tanggal 5. Tanggal 5 musuhnya bilang kan dia di gereja kebaktian, 2 kebaktian sampai jam 12. Jadi jam 1 ya baru bisa. Nah, udah jam 1. Nanti adik saya lagi datang nih. Orang bilang enggak boleh siang-siang katanya. Apa gini, kenapa siang begini? Ada yang bertanya kenapa siang. Saya langsung naik cerakku. Pendeta juga bisa naik cerak ya. Saya bilang, kau tidak tahu jawab ya. Kau masih tanya saya kenapa pindah hari Minggu jam 1. Kau kan yang bilang kemarin tidak boleh Sabtu kan. Kamu tidak jawab dia. Semua permasalahan kau bawa kasih saya ya. Suruh saya jawab. Nah saudara, kemudian apa lagi? Nah ini ya tradisinya dikubur.
masuk lubang kubur. Ya kan? Udah turun. Ayo, biasa apa? Apa yang dilakukan kalau peti masuk kubur? Hah? Apa? Buka tutupnya? Jangan kok. Keluar nanti. Dilihat toh, lurus tidak toh? Lurus enggak? Kiri berapa senti, kanan berapa senti? Aduh. Kenapa sih kalau kiri 4 senti, kanan 6 senti? Kenapa saya tanya? Hah? Yang meninggal kemana nanti? Katanya kalau belok nanti tidak sampai surga. Dia sampai mana? Balik ke rumah katanya. Bahayanya. Ya, ini harus sama. Aduh saudara, saya nggak ngerti. Terus peti turun. Yang pimpin upacara bilang begini. Ya saudara-saudara, peti akan diturunkan. Bagi saudara-saudara yang percaya tidak boleh lihat peti diturunkan, silakan balik badan. Pada balik badan semua begini. Sebenarnya ini kurang ajar. Ya toh, ini kurang ajar. Mama diturunkan itu justru harus dilihat dong. Aduh, udah turun minta. Gitu, malah balik badan. Nggak mau lihat. Kenapa? Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, ini mesti tace ini ya. Kenapa ya? Ya, takut diajak ya? Takut diajak katanya. Begitu petinya turun, tiba-tiba yang mati aja. Lay, turun. Diajak turun ke lubang. Jangan kau mau lari kok. Kalau diajak kan. Begitu kau lihat ada yang begini-begini, enggak mau. Ya. Saudara, kita terlalu banyak kita percaya yang begituan. Ayo, tanggallah inilah. Saudara sekalian, Tuhan. Kita percaya Tuhan. Hari baik kapan kawin hari baik? Anak mau menikah suka lihat hari baik juga kan? Suka lihat hari baik, suka lihat ini. Saya kasih tahu kalian. Cuma 1 hari tidak baik kalau kawin. Hari Minggu. Ya toh? Kenapa? Pendeta sibuk di gereja. Nanti kalian pesta pendeta tidak bisa datang, nggak dapat makan ki. Ya toh? Nah, tidak baik. Jadi harus hari lain. Ya, paling baik itu hari Senin. Ya, pendeta libur. Ya, restoran diskon. Hari Senin. Ya kalau Sabtu enggak ada diskon, hari Sabtu, hari Minggu karena rame loh. Kalau kau bikin hari Senin ada diskon. Nah, itu hari baik. Jadi saudara janganlah lihat-lihat. Tuhan berkatnya. Baku Tuhan, cinta firman-Nya. Kemudian apa? Keturunannya berhasil, bahagia, tidak kekurangan, hidup di dalam kebenaran. Saudara kemudian di sini lihat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Apa artinya? Kita tidak pernah Tuhan tinggalkan. Mazmur 23 诗篇23篇 ya. Yehova 是我的牧者，我必不apa? 缺乏. Enggak kekurangan. Tapi saudara di dalam maksudnya tidak kekurangan ini bukan berarti kita itu tidak bikin apa-apa, enggak kerja, berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Masa pandemi ada orang yang bilang, aduh susah. Masa pandemi ada orang yang tambah jaya. Ayo kenapa? Pemerintah bikin aturan, TikTok nggak boleh jualan. Yang komplain siapa? Pedagang Tanah Abang. Kenapa? Kenapa kok Tanah Abang tidak laku? Soalnya kita masih dagang cara lama. Buka toko, duduk di kursi, tunggu orang datang. Sepi, tidak ada yang datang. Sekarang orang belanja, dia tidak pergi ke toko. Siapa? Ya, kita beli satu barang, lem, tinggal cari lem. Free ongkos kirim. Kita keluar naik mobil pergi beli, kena parkir, kena apa, capek, bensin, macet. Datang barangnya. Lebih murah lagi, ya. Nah, ini pedagang masih tunggu orang di toko. Nggak ada yang datang, ya. Nah, siapa yang mau datang? Nah, manfaatkan ini, ya. Makanya ya yang punya toko bikin konten, ya. Di toko ini ada ini, wah, yang punya rumah makan, ya.
Nah, traktir satu gereja pergi makan terus kau syuting. Wih rame sekali, padahal makan gratis semua. Tapi besok orang banyak yang datang, gitu kan. Ini jadi saudara kita itu harus berusaha juga. Banyak orang saya ketemu mau berkat, mau kaya, mau ini. Susah katanya. Saya kasih jalan, Pak. Bapak punya rumah saya lihat pekarangannya gede. Kita punya jemaat ada jual alat itu, saring air. Mau nggak bisnis isi ulang? Bisnis isi ulang air. Ya kan? Karena sudah ada jemaat lain, lakukan. Dia punya rumah lebih kecil, cuma 6 meter, pekarangannya cuma 4 kali 6, pekarangannya 24 meter. Dia bisa bikin isi ulang dan rame. Satu komplek itu beli di dia sibuk. Akhirnya suami istri berhenti kerja ngurusin air, bayangkan. Nah saya bilang Bapak punya rumah lebih gede, 20 meter lebarnya. Pekarangannya nih bisa bikin, Bapak kasih tenda apa. Nah, saudara tahu dia jawab apa? Musa, sudah banyak yang jual air isi ulang. Ya, dagang apa sekarang yang tidak banyak orang jual? Saya tanya. Rumah kopi buka terus, masih sedikit rumah kopi di Makassar, di mana-mana, tapi masih ada yang buka terus. Janji jiwa, kopi kenangan, buka terus kan? Nah, terus laku juga. Kenapa? Kasih jalan ini nggak mau, kasih jalan ini. Ya, dia maunya cuma doa, Tuhan kirim. Tiba-tiba buka BCA, kenapa ada uang 5 juta masuk ya? Langsung rekening sorga, wih puji Tuhan. Tuhan kirim di sorga ada BCA juga ya, nggak tahu ya. Ya, jadi usaha berkat itu datang. Saudara kemudian dia katakan mujur orang yang menaruh belas kasihan, memberi pinjaman. Kita diberkati Tuhan, kita harus berbagi berkat. Betul nggak? Ya, nah, membagi-bagi, memberikan kepada yang membutuhkan. Berapa banyak saudara kita itu kemudian kita diberkati Tuhan, kita bisa berbagi kepada orang lain. Saya katakan Bapak Ibu, tidak sedikit ya anak-anak, cucu-cucu itu saudara pikir berkat itu adalah uang yang paling penting. Tapi ternyata setelah saudara kita orang tua tidak ada, anak-anak berantem, rebut harta, ya, tidak mendatangkan berkat. Apakah Amsal 17 bisa diterapkan? Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Apakah anak-anak itu menghormati kita kalau kita tidak ada uang? Atau karena ada uang baru anak-anak hormat sama kita? Kalau ada uang baru anak-anak hormat sama kita, itu salah. Ya, karena dia bukan hormat kita. Dia hormat apa? Uang. Nggak ada uang, nggak dipusingi. Ya. Kemudian kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak-anak itu bangga nggak sama kita? Anak-anak itu senang nggak sama kita? Wah, papa saya, mama saya begini gini. Ya, atau dia itu seperti yang saya cerita tadi, menangis-nangis cerita tentang papanya. Padahal dari bawah sampai ini jutaan punya barang semua. Dia nggak bangga sebagai anak kamu. Nah, saudara, saya mau kesaksian ini satu keluarga, saudara, saya kenal. Ya, kami juga baru bikin satu konten undang. Ini namanya Pak Dedi juga. Itu yang begini, ya, nah, itu dia. Mana? Anaknya 3 laki, ya, 3 laki anaknya, cucunya. Saudara tahu, mereka setiap minggu makan siang bersama. Sudah 40 tahun hal ini dilakukan. Jadi mereka gereja sama satu gereja, ya anaknya. Sekarang anak-anak melayani juga semua, cucu-cucu juga. Mereka ke gereja jam 10, ibadah selesai, makan bersama. 40 tahun saudara, anaknya yang paling gede baru 43.
Jadi anaknya dari 3 tahun dia udah tiap minggu. Kalau papanya, mamanya ke luar negeri, anak-anak yang kumpul sendiri makan. Nah saudara, kita rindu nggak punya keluarga seperti begitu? Ya, luar biasa. Nah ini kebetulan, ya bukan kebetulan sih, ya memang dia banyak uang juga kan gitu loh. Jadi ada uang, berkat juga keluarga, betul kan? Tapi kalau bilang kita nggak perlu punya uang banyak, tapi kalau kita bisa kumpul, saudara-saudara, itu berkat yang terbesar, saudara. Jangan pikir uang banyak itu bisa jadi berkatnya kita, belum tentu. Kita lihat banyak sekali keluarga pecah, berantem, orang tua meninggal, rebutan harta. Jangankan uang em-eman, jutaan aja ribut. Ya, nah bagaimana bisa kita menjadi satu kesaksian, saudara, dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, kita kan kalau gereja kan tadi enggak ada ya ucapannya ya, kong si fa chai, nggak ada ya. Katanya alergi katanya kalau di gereja. Enggak juga lah ya, bolehlah fa chai. Tapi bagaimana kita menjadi berkat? Kalau saudara nggak ada yang fa chai, nggak ada gedung gereja ini toh. Ya, jadi harus dong ada yang facai, yang jadi berkat, tapi bukan yang terutama. Saya percaya saudara, satu hari kita berpulang ke rumah Tuhan. Tuhan tidak tanya kita, rumahmu berapa kali berapa? Ya, kau pakai mobil apa? Ya, arlojimu merek apa? Sudah pernah nggak ke Paris? Sudah pernah lihat aurora di Iceland nggak? Sudah pernah ke Jepang nggak? Sudah pernah ke Korea nggak? Tuhan nanya itu kira-kira nggak? Ayo Bapak Ibu ya, Tuhan nanya nggak? Nggak ya? Apa yang Tuhan tanya? Apa yang kau sudah lakukan bagi saya? Berkat-berkat yang saya kasih kamu, saya titip kamu, kamu pakai untuk apa? Bagaimana kamu melayani Tuhan? Keluargamu bagaimana? Anak-anak yang saya kasih kau didik takut Tuhan atau tidak? Keluargamu bagaimana semuanya? Ya, Bapak Ibu, biarlah tahun ini ya masuk tahun Imlek, masuk tahun Naga gitu ya. Tapi kita harus hatinya balik kepada Tuhan. Apa yang paling penting? Berkat apa yang paling penting dalam hidup kita? Itu kita set, atur, bikin rencana. Saya rindu saudara keluarga-keluarga Kristen bikin planning untuk apa? Pertumbuhan rohani. Anak-anak, bagaimana anak-anak nanti bertumbuh takut akan Tuhan. Dan jangan lupa orang tua yang harus jadi teladan. 我们做父母的要做一个好榜样，他们学习怎么样来敬畏耶和华。他看在我们的生活上，dia lihat dari kehidupan kita, papa mama takut Tuhan enggak, menomorsatukan Tuhan enggak.